Cari guru privat atau bimbel online yang biayanya terjangkau. WA saya di 0856 9400 4148. Masalah keruangan penduduk di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata, pertumbuhan penduduk yang tinggi, kualitas penduduk yang rendah, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, atau tingkat kelahiran yang tinggi. Masalah keruangan merupakan masalah yang berkaitan dengan tempat atau wilayah. Jadi perhatikan di sini, yang ditanyakan adalah masalah keruangan, ya, bukan sekedar masalah kependudukan. Karena kalau masalah kependudukan di sini hampir semuanya benar. Persebaran penduduk tidak merata, pertumbuhan penduduk tinggi, kualitas penduduk rendah, tingkat kelahiran tinggi. Masalah keruangan penduduk Indonesia yang paling kompleks adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Penyebabnya adalah pembangunan yang tidak merata di semua wilayah. Hal ini menyebabkan banyak orang melakukan migrasi dari daerah yang tertinggal, maksudnya dari desa, ke daerah lain yang lebih baik keadaannya, yaitu ke kota. Dan ini kita kenal dengan istilah urbanisasi. Jadi di sini kita pilih jawaban yang A, persebaran penduduk yang tidak merata. Sekali lagi karena yang ditanya adalah masalah keruangan, jadi yang berkaitan dengan tempat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi itu tidak berkaitan dengan tempat. Kualitas penduduk yang rendah juga, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki, dan tingkat kelahiran yang tinggi, semuanya tidak ada yang berkaitan dengan tempat atau ruang. Persaingan industri pada era globalisasi adalah sesuai dengan paham Fordisme atau Fordism, berorientasi hanya pada keuntungan komparatif, dilandasi oleh keunggulan kompetitif, terkonsentrasi di negara-negara maju, atau ditentukan oleh upah buruh. Era globalisasi adalah era keterbukaan informasi dan interaksi antar wilayah di seluruh dunia. Perdagangan ekspor-impor sudah sangat intensif, investasi antar negara sudah terjadi, bahkan saat ini setiap orang bisa bekerja di negara lain. Berbagai kemudahan tersebut juga membuat persaingan bisnis semakin ketat. Setiap individu dan institusi berlomba untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan dari kemudahan yang dibawa globalisasi. Akhirnya, semua orang dituntut melakukan inovasi dan meningkatkan kompetensi agar dapat memenangkan kompetisi. Jadi di sini kita pilih yang C, dilandasi oleh keunggulan kompetitif. Kenapa kita tidak pilih yang lain? Sesuai dengan paham Fordisme itu diambil dari nama Henry Ford, ya. Yang kita tahu Ford itu adalah merek mobil. Nah, Henry Ford ini adalah penemunya, begitu ya. Yang mana pandangannya dia adalah berkaitan dengan produksi massal dalam sebuah industri. Nah, apakah selalu harus produksi massal? Tentu tidak, kan tergantung jenis industrinya apa. Nah, di sini jelas yang paling bisa kita pilih adalah dilandasi oleh keunggulan kompetitif. Jadi setiap orang itu harus meningkatkan nilai jualnya, value-nya, kompetensinya, kemampuannya supaya bisa bersaing dalam mendapatkan manfaat atau keuntungan. Jadi kita pilih yang C di sini. Perhatikan peta berikut. Jika dihitung dengan menggunakan selisih derajat lintang, maka skala peta di atas adalah 1:37 juta, 1:33.300.000, 1:27.750.000, 1:27 juta, atau 1:22.200.000. Perlu diketahui bahwa 1 derajat lintang setara dengan 111 km. Nah, di sini perhatikan, karena jarak pada peta di sini 9 cm, ya. Kemudian dia sebanding dengan 30 derajat. Sama dengan 9 cm banding 30 derajat kali 111 km. Nah, sama dengan 9 cm banding 3.330 km. Kita samakan satuannya.
Jadinya 9 cm banding 333 juta cm. Nah, keduanya sama-sama kita bagi 9. 333 juta dibagi 9 hasilnya adalah 37 juta. Jadi di sini skalanya adalah 1 banding 37 juta. Nah, yang perlu diingat di sini adalah bahwa 1 derajat lintang setara dengan 111 km ya. Pada bulan Juli, Agustus, dan September, bagian tengah utara negara Cina mengalami musim panas. Pada musim panas, udara cenderung basah karena angin yang datang berasal dari arah. Nah, pada musim panas terjadi penguapan yang maksimal sehingga udara cenderung basah, artinya mengandung banyak uap air. Udara basah di Cina datang dari Samudra Pasifik yang terletak di sebelah timur negara ini. Ya, perhatikan peta ini. Cina di sini yang berwarna kuning agak-agak ke jingga-jinggaan di sini ya. Kemudian letak lautnya atau samudranya adalah di sebelah timur ya. Nah, jadi dari timur menuju ke barat, menuju ke Cina. Jadi di sini jelas jawabannya yang A, timur. Interaksi antar wilayah dapat ditingkatkan bila 2 atau lebih wilayah bisa saling melengkapi kebutuhannya. Adapun bentuk interaksi yang saling melengkapi apabila wilayah-wilayah memiliki keunggulan yang berbeda, memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dipenuhi oleh satu wilayah dengan wilayah lainnya, mengembangkan program interaksi, memiliki keunikan yang khas, atau mengembangkan bentuk komunikasi untuk berinteraksi. Salah satu faktor pendorong interaksi wilayah adalah regional complementary. Artinya, adanya wilayah yang saling melengkapi. Contoh dari saling melengkapi ini dapat kita lihat dari perbedaan antara kota dengan desa. Kota memiliki sektor ekonomi utama pada bidang industri, tetapi tidak memiliki kegiatan pertanian. Sedangkan desa sebaliknya, melakukan kegiatan pertanian tetapi tidak memiliki industri. Keadaan ini dapat membuat desa dan kota saling berinteraksi. Kota memenuhi kebutuhan barang industri untuk desa, dan desa memenuhi kebutuhan pangan bagi kota. Jadi di sini jawabannya yang B, memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat dipenuhi oleh satu wilayah dengan wilayah lainnya. Aliran Citarum di dataran Bandung pada ketinggian sekitar 600 mdpl meter di atas permukaan laut memperlihatkan kenampakan sungai yang alur sungainya dalam dan alirannya deras, aliran airnya membentuk meander dan alur sungainya menyerupai huruf U, alur sungainya lurus dan alirannya deras, aliran airnya deras dan bentuk alurnya menyerupai huruf V, atau alur alirannya berkelok-kelok dan bentuk alurnya menyerupai huruf V. Dataran pada ketinggian 600 mdpl termasuk daerah aliran sungai bagian tengah. Nah, kenapa bagian tengah? Karena 600 ya. Ini terlalu rendah untuk dikatakan daerah hulu dan terlalu tinggi kalau dikatakan ini daerah hilir ya. Daerah hulu itu pasti lebih tinggi, di atas 1000 atau bahkan mungkin di atas 2000. Karena daerah hulu sekitar puncak gunung ya. Kemudian daerah hilir itu pasti ketinggiannya tidak sampai ratusan. Kenapa? Karena dia udah dekat dengan pantai. Nah, ciri sungai bagian tengah yang pertama arus mulai melemah dibandingkan bagian hulu. Berikutnya penampang sungai berbentuk U akibat pengikisan dinding sungai atau yang disebut dengan erosi lateral. Berikutnya mulai banyak kelokan sungai, meander, dan oxbow lake. Oxbow lake ini artinya danau tapal kuda, yang mana dia terbentuk sebelumnya dari meander dulu. Ya. Kemudian pengikisan mulai melemah. Mulai terjadi pengendapan di dasar sungai. Nah, maka di sini kita bisa pilih yang B, aliran airnya membentuk meander dan alur sungainya menyerupai huruf U. Kenapa yang lainnya salah? Yang A, alirannya deras, itu adalah ciri dari bagian hulu, yang mana ketinggiannya pasti di atas 1000 bahkan di atas 2000 meter. Berikutnya yang C, kenapa salah? Lagi-lagi alirannya deras, itu cirinya bagian hulu. Dan huruf V adalah penampang sungai bagian hulu juga. Huruf V ini artinya sungainya itu dasarnya menyempit begitu ya. Kenapa bisa sungainya dasarnya menyempit? Karena saking derasnya aliran.
Nah, terjadi yang namanya erosi vertikal, dan ini adalah ciri dari bagian hulu. Bagian tengah itu bentuknya seperti huruf U, sedangkan bagian hilir bentuknya seperti mangkok atau huruf U yang melebar, gitu ya. Jadi jelas di sini karena ngomongin bagian tengah, nah, maka kita pilih yang B. Aliran airnya membentuk meander dan alur sungainya menyerupai huruf U. Yang bukan ciri dari iklim tropis adalah suhu udara rata-rata tinggi antara 20-30 derajat Celcius karena matahari selalu pada posisi vertikal. Amplitudo suhu rata-rata tahunan kecil, sedangkan amplitudo suhu hariannya besar atau lebih besar sini ya. Kemudian tekanan udara rendah dan perubahannya secara perlahan beraturan. Banyak gerakan udara siklonal, tekanan udara berubah-ubah, begitu juga arah anginnya. Atau yang E, hujan banyak dan lebih besar dari daerah lain di dunia. Iklim tropis adalah iklim yang dimiliki oleh wilayah yang terletak di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Nah, jadi dia yang ada di tengah-tengah bumi. Nah, di gambar ini zona yang warna hijau ya. Posisi ini berada di tengah-tengah bumi sehingga selalu mendapat cahaya matahari sepanjang tahun. Tidak pernah membelakangi matahari, jadi tidak memiliki musim dingin. Hal ini membuat iklim tropis memiliki suhu rata-rata paling tinggi dibanding wilayah lainnya. Selain itu, karena selalu mendapat cahaya matahari setiap hari sepanjang tahun pula, amplitudo suhu rata-rata harian maupun tahunannya kecil. Pada umumnya iklim tropis tidak mengalami perubahan suhu yang ekstrim. Jadi di sini jawabannya yang bukan ciri dari iklim tropis adalah amplitudo suhu rata-rata tahunan kecil, sedangkan amplitudo suhu hariannya lebih besar. Nah, jadi harusnya dua-duanya kecil ya. Apa yang dimaksud dengan amplitudo suhu? Amplitudo suhu ini bahasa sederhananya adalah selisih antara keadaan terpanas dengan keadaan terdingin gitu ya. Jadi yang dikatakan amplitudo kecil itu selisihnya sedikit. Seperti di Indonesia. Nah, kalau bahasa saya gini, Indonesia itu siangnya panas, malamnya gerah. Maksudnya apa? Maksudnya gerah itu suhunya masih hangat juga, masih cenderung tinggi begitu ya. Tidak seperti daerah yang jauh dari ekuator, terutama kalau dia itu berupa daratan yang sangat luas. Nah, itu sifatnya akan menjadi siangnya panas banget, malamnya dingin banget. Nah, sedangkan iklim tropis seperti Indonesia ini, amplitudo suhunya kecil. Jadi, perbedaan suhu antara siang dengan malam tidak terlalu jauh, begitu ya. Jadi jelas di sini jawabannya yang B. Dataran rendah gambut di Provinsi Riau dan Jambi telah mengalami penurunan muka tanah di beberapa lokasi. Sebab sejak 20 tahun terakhir, hutan gambut di Provinsi Riau dan Jambi dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Pernyataannya benar, sebabnya juga benar. Kenapa? Jambi adalah provinsi yang memiliki lahan gambut ketiga terluas di Sumatera. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Wetlands International Indonesia Program atau WIIP, total luas lahan gambut Jambi adalah 746.230 hektar dan 155.380 hektarnya telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Selain dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit, lahan gambut di provinsi ini juga telah dikonversi menjadi hutan tanaman industri. Sebelum digunakan menjadi lahan budidaya, jadi dijadikan hutan tanaman industri ataupun kebun kelapa sawit, dilakukan pembuatan kanal atau drainase untuk menurunkan permukaan air tanah sehingga lahan gambut menjadi kering dan dapat ditanami. Pembuatan kanal-kanal ini akan menyebabkan penurunan permukaan gambut atau subsidensi. Nah, maka di sini kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat. Permukiman penduduk di daerah pegunungan tinggi, polanya mengelompok atau klaster dengan ukuran rumah yang kecil, pendek, dan saling berdempetan. Sebab lahan di pegunungan tinggi sebagian besar berlereng terjal dan suhu udaranya rendah. Kalimat yang atas benar, kalimat yang bawah juga benar. Pola pemukiman di daerah pegunungan adalah mengelompok dan membentuk unit-unit kecil dan menyebar karena mengitari mata air dan tanah yang subur.
Tempat tinggal penduduk yang berada di wilayah pegunungan biasanya berbentuk mengelompok pada daerah yang cukup datar. Pola permukiman ini mengitari mata air dan tanah yang subur karena mata pencaharian sebagai petani. Bentuk rumah yang mengelompok tersebut membentuk kekerabatan yang begitu kuat, rukun damai, serta mengutamakan kepentingan bersama. Ciri dari daerah pegunungan ini adalah mempunyai udara yang sejuk dan tanah yang subur. Para penduduk sekitar wilayah tersebut bermata pencaharian sebagai petani. Tanaman yang ditanam pada daerah pegunungan biasanya seperti sayur-sayuran, kina, kopi, teh, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kedua kalimat benar, tapi tidak berhubungan sebab akibat. Jadi jawabannya yang B. Citra satelit resolusi tinggi seperti Landsat TM dapat digunakan untuk penentuan luas bangunan yang akan dijadikan objek pajak. Sebab pada citra satelit resolusi tinggi, bentuk bangunan jelas terlihat. Kalimat yang atas salah, kalimat yang bawah benar. Setiap satelit memiliki peruntukan yang berbeda-beda. Landsat adalah satelit yang khusus untuk mengamati sumber daya yang ada di daratan. Nah, Landsat sendiri adalah singkatan dari Land Satellite. Ya. Objek yang diamati apa aja? Contohnya perbedaan jenis tanah, zona pesisir, vegetasi, diferensiasi spesies tumbuhan, biomasa, salju, suhu atau termal, dan batuan. Satelit ini tidak dapat digunakan untuk penentuan luas bangunan yang akan dijadikan objek pajak. Citra satelit yang dapat digunakan untuk penentuan luas bangunan yang akan dijadikan objek pajak harus citra beresolusi tinggi. Contohnya seperti yang dihasilkan oleh satelit QuickBird. Nah, jadi di sini kalimat yang atas salah, yang bawahnya benar ya. Jadi sekali lagi Landsat tidak digunakan untuk mengidentifikasi luas bangunan yang akan dijadikan objek pajak. Kenapa? Karena memang bukan peruntukannya untuk itu. Nah, jadi yang harus digunakan itu adalah satelit yang menggunakan kamera dengan citra foto yang kategorinya adalah warna asli. Jadi memperlihatkan warna sebenarnya, kemudian juga resolusinya tinggi. Contohnya seperti QuickBird ini tadi. Pernyataan yang benar adalah potensi tanah longsor tertinggi terdapat di kota 3, mata air lebih banyak ditemukan di kota 2 daripada di kota 3, sungai di kota 1 tidak membentuk meander, sungai di kota 1 mengalami erosi lateral. Nah, yang nomor 1 salah. Potensi longsor tertinggi terdapat di kota 2 karena posisinya yang paling tinggi. Kemudian, yang pernyataan 2 benar, mata air lebih banyak ditemukan di kota 2 daripada di kota 3. Karena posisi yang lebih tinggi dan kota 2 merupakan daerah hulu sungai. Ya, jadi kota 2 ini terdapat mata air di sana. Kemudian sungai di kota 1 tidak membentuk meander, ini salah. Kota 1 merupakan daerah aliran sungai bagian tengah, sehingga dapat ditemukan kelokan-kelokan sungai dan meander. Nah, jadi kota 1 ini bisa dikategorikan tengah ataupun hilir. Yang jelas dia nggak mungkin hulu. Dan ingat bahwa meander bisa ditemukan di bagian tengah ataupun hilir. Dan meander tidak mungkin ditemukan di bagian hulu. Dan yang nomor 4, sungai di kota 1 mengalami erosi lateral. Nah, karena tadi sudah kita katakan bahwa kota 1 ini daerah tengah, ingat bahwa erosi lateral atau pengikisan dinding sungai itu adalah ciri khas dari sungai bagian tengah. Jadi nomor 4 ini benar. Nah, yang benar 2 dan 4, jadi jawabannya adalah C. Daerah-daerah di Sumatera dan Jawa yang persediaan sumber daya airnya terbatas, sehingga pada periode tertentu sering mengalami kesulitan air bersih terdapat di wilayah endapan aluvial, endapan tersier, pegunungan vulkanik, atau pegunungan kars. Nah, di sini langsung aja jawabannya adalah pegunungan kars. Kenapa? Daerah kars atau kapur didominasi batu gamping dan memiliki ciri daerah yang kering dan tidak subur. Jadi dia sangat tergantung dari air hujan ya, sumber air bersihnya. Jawabannya yang D, 4 saja. Kenapa 1, 2, 3 salah? Endapan aluvial itu cenderung memiliki air yang
yang banyak gitu ya, mudah mendapatkan air bersih karena endapan aluvial sendiri banyak ditemukan sungai. Berikutnya endapan tersier. Endapan tersier ini maksudnya adalah endapan yang terbentuk di zaman-zaman sekarang ya. Jadi kalau kita bicara kalender geologi itu adalah semacam timeline dari pertama kali bumi terbentuk sampai ke keadaan yang sekarang. Nah, keadaan yang sekarang di mana dicirikan dengan adanya manusia dan pokoknya keadaan di masa yang paling terkini lah gitu ya. Jadi kalau kita ibaratkan ini sebagai sebuah garis, nah ini kita di bagian ujungnya. Endapan tersier ini tidak identik dengan daerah yang kering begitu ya, atau kesulitan air bersih, jadi tidak kita pilih. Berikutnya pegunungan vulkanik. Nah, pegunungan vulkanik justru air bersihnya melimpah karena biasanya banyak terdapat mata air, gitu kan. Nah, di sini kita pilih yang pegunungan kars karena kars itu identik dengan daerah yang kering, yang gersang, yang kesulitan air. Jawabannya yang D. Fakta yang benar mengenai angin adalah: 1. Pada siang hari angin bertiup lebih kencang daripada malam hari. 2. Makin tinggi suatu tempat makin kencang angin bertiup. 3. Makin kecil gradien barometris makin lambat angin bergerak. 4. Kecepatan angin di sekitar khatulistiwa lebih cepat daripada di daerah yang jauh dari khatulistiwa. 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 juga benar. Nah, kenapa? Faktor terjadinya angin yaitu yang pertama gradien barometris. Gradien barometris adalah bilangan yang menunjukkan perbedaan tekanan udara antara dua isobar. Jarak antar isobar adalah 111 km. Semakin besar gradien barometris, semakin cepat tiupan angin. Nah, intinya gradien barometris itu bahasa sederhananya adalah perbedaan tekanan udara. Ingat bahwa angin adalah udara yang bergerak dari tempat yang tekanan udaranya tinggi ke tempat yang tekanan udaranya rendah. Apa sih tekanan udara tinggi? Apa sih tekanan udara rendah? Untuk lebih mudah memahaminya, bayangin ban motor atau ban mobil begitu ya. Udara di dalamnya kan dia punya tekanan yang cenderung tinggi, sedangkan di ruang terbuka tekanannya lebih rendah. Nah, ketika terjadi ban bocor, selanjutnya apa? Udara dari dalam ban itu kabur keluar gitu kan. Dia bergerak dari tempat yang tekanannya lebih tinggi ke tempat yang tekanannya lebih rendah. Kan tidak sebaliknya. Maksudnya sebaliknya kan nggak mungkin kalau ban bocor itu kemudian menyebabkan udara dari luar masuk ke dalam ban. Nah, kalau kayak gitu nggak kempes-kempes nanti bannya, ya kan? Jadi yang pertama perbedaan tekanan udara. Kemudian yang kedua letak tempat. Kecepatan angin di wilayah yang dekat dengan khatulistiwa lebih cepat daripada wilayah yang jauh dari khatulistiwa. Kenapa bisa begitu? Karena ingat bahwa khatulistiwa ini dia adalah lingkaran bumi paling besar. Jadi kalau diibaratkan setiap garis lintang itu seperti cincin yang mengelilingi bumi, nah khatulistiwa ini atau ekuator ini adalah cincin yang paling besar. Yang mana setiap cincin yang mengelilingi bumi ini berputar dengan durasi yang sama, padahal jarak mereka beda-beda. Ya, cincin paling panjang atau paling besarnya kan ekuator. Nah, semuanya bergerak dengan durasi 24 jam. Nah, intinya daerah ekuator itu dia mengalami rotasi lebih cepat atau perputaran lebih cepat daripada daerah-daerah lain. Kenapa? Karena dengan jarak yang lebih jauh tapi waktu tempuhnya sama-sama 24 jam satu putarannya. Nah, karena itulah angin di daerah khatulistiwa juga lebih cepat dibanding daerah yang jauh dari khatulistiwa. Berikutnya tinggi tempat. Nah, tinggi tempat ini juga termasuk semakin tinggi tempat, semakin kencang angin yang bertiup. Hal ini disebabkan oleh pengaruh gaya gesek yang menghambat laju udara. Topografi tidak rata di permukaan bumi seperti gunung, bukit, dan pohon memberikan gaya gesek yang besar. Semakin tinggi suatu tempat, gaya gesek semakin kecil. Nah, perhatikan, mungkin ada dari kalian yang pernah mengalami, termasuk saya ya kalau saya ingat-ingat. Saya bukan orang yang bisa nerbangin layangan, tapi saya ingat dulu ketika kecil pernah main ke Monas gitu ya, naik ke atas dan ternyata di situ tiba-tiba saya bisa nerbangin layangan. Kenapa? Apakah gara-gara jago? Enggak, gara-gara anginnya kencang gitu ya. Intinya tempat semakin tinggi itu anginnya semakin kencang, maka orang yang nggak jago main layangan pun tiba-tiba bisa nerbangin layangan kalau dia berada di puncak atau dia
berada di tempat yang tinggi, minimal seperti di Monas tadi cerita saya ya. Kemudian waktu. Nah, angin bergerak lebih cepat pada siang hari daripada malam hari. Jadi di sini jawabannya semuanya benar. Di negara berkembang, pertanian ditempatkan sebagai dasar perekonomian negara dan industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan industri dapat dilihat dari gejala yang terjadi di perkotaan berupa tingginya konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, meningkatnya jumlah pendatang, semakin beragamnya kegiatan hiburan, meningkatnya jumlah anak dari setiap keluarga. 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 salah. Meningkatnya pertumbuhan industri di suatu wilayah dapat diidentifikasi dengan banyak terjadi alih fungsi atau konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Kenapa? Banyak yang berubah menjadi permukiman, pusat kegiatan, perkantoran, gitu ya. Berikutnya, meningkatnya jumlah pendatang karena adanya faktor penarik berupa pekerjaan yang lebih beragam dan upah yang cenderung lebih tinggi. Kemudian, semakin beragamnya fasilitas dan pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier, termasuk kegiatan hiburan di dalamnya ya. Akan tetapi, ini sama sekali tidak berhubungan dengan faktor pronatalitas alias pendukung kelahiran. Inilah kenapa nomor 4 salah, meningkatnya jumlah anak dari setiap keluarga. Nah, jadi jawabannya A, 1, 2, 3. Bentuk aplikasi dari konsep lokasi absolut adalah ketika menentukan lokasi, tempat duduk bioskop, kapal di pelabuhan, industri di sekitar kota, kapal laut di samudra. Langsung aja di sini jawabannya D, cuma nomor 4 yang benar. Kenapa? Penerapan konsep lokasi absolut pada kehidupan nyata adalah dengan letak astronomis. Jadi ingat, lokasi itu ada dua, absolut dan relatif. Absolut itu pasti bicara tentang letak astronomis, letak berdasarkan koordinat lintang dan bujur. Dari 4 pernyataan yang disebutkan, hanya posisi kapal laut di samudra yang harus ditunjukkan dengan letak astronomis. Di samudra atau bentang lahan lain yang sangat luas, tidak terdapat patokan apapun untuk menunjukkan lokasi, maka digunakanlah letak astronomis untuk menunjukkan posisi suatu objek. Nah, jadi tidak mungkin kan kalau tempat duduk di bioskop itu sampai menggunakan letak astronomis, karena jaraknya tidak sampai berubah 1 derajat gitu. Ingat bahwa 1 derajat lintang itu aja jaraknya udah 111 km gitu kan. Nah, tidak mungkin cuma tempat duduk bioskop aja pakai letak astronomis atau lokasi absolut. Kemudian kapal di pelabuhan itu juga nggak perlu pakai letak astronomis, industri di sekitar kota juga enggak. Jadi jelas ya, di sini jawabannya yang D, cuma nomor 4 yang benar. Ada kritik, sanggahan, atau pertanyaan? Silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.